Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan aku Fira Cahyani Karmila dengan NIM 2204239 dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Universitas Negeri Padang. Pada kali ini, aku akan memaparkan hasil laporan analisis RPJMD tahun 2021 sampai tahun 2026 di Sumatera Barat. Yuk stay tune! Kali ini mau ngobrolin sesuatu yang penting banget nih buat masa depan Sumatera Barat, khususnya soal kemiskinan. Jadi ceritanya, ada penelitian yang menganalisis gimana sih usaha pemerintah Sumbar dalam mengatasi kemiskinan lewat RPJMD tahun 2021 sampai tahun 2026. RPJMD itu singkatan dari Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk 5 tahun ke depan. Dan yang bikin menarik, ini dikaitkan sama dengan komitmen global Indonesia dalam SDGs atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, khususnya SDG 1 tentang pengentasan kemiskinan. Yuk kita bahas. 6,3% angka kemiskinan di Sumbar pada tahun 2023. 5,75% target pemerintah untuk angka kemiskinan di tahun 2024. Yang lebih parah lagi, ada daerah yang kayak Kepulauan Mentawai dan Pasaman Barat yang kemiskinannya masih di atas 9%, hampir 2 kali lipat loh. Artinya, pembangunan yang belum merata ke semua wilayah. Oke, sebelum itu, apa itu SDGs? SDGs adalah singkatan dari Sustainable Development Goals. Ini kayak janji 193 negara di dunia. Target utamanya akhiri kemiskinan dalam segala bentuk. Bukan cuma soal duit, tapi juga akses ke pendidikan, kesehatan, air bersih, dan kebutuhan dasar lainnya. Nah, pemerintah Sumbar punya rencana pembangunan 5 tahun, namanya RPJMD tahun 2021 sampai tahun 2026. Visinya keren, Sumatera Barat Madani yang unggul dan berkelanjutan. Yang pertama, bantuan sosial seperti PKH dan kartu kesehatan. Yang kedua, program UMKM untuk mendukung usaha kecil. Kedengarannya oke banget bukan? Tapi ada masalahnya, program-program ini belum diukur dengan jelas seberapa berhasil dalam mengurangi kemiskinan sesuai standar SDGs. Jadi kita susah tahu apa programnya benar efektif atau enggak. Ada orang yang mungkin punya uang cukup tapi nggak bisa akses pendidikan dan kesehatan yang bagus. Ini juga termasuk miskin loh, tapi nggak kehitung. Nah, ini dia bagian penting kenapa target susah banget dicapai. Yang pertama, koordinasi antar dinas yang berantakan. Dinas A bikin program sendiri, dinas B juga bikin sendiri. Nggak nyambung kan? Yang kedua, sistem data kemiskinan yang kacau. Lalu yang ketiga, kurangnya evaluasi program yang efektif. Yang keempat, bantuan bersifat sementara dan tidak berkelanjutan. Dan yang kelima, dampak pandemi COVID-19 terhadap kemiskinan. Lalu yang terakhir, infrastruktur tidak merata di daerah terpencil. Jadi, gimana solusinya? Yang pertama, perbaikan koordinasi antar dinas. Yang kedua, peningkatan sistem data yang akurat dan terupdate. Yang ketiga, evaluasi program yang menyeluruh dan efektif. Yang keempat, fokus pada pemberdayaan dan peningkatan skill. Yang kelima, percepatan pembangunan di daerah tertinggal. Jangan cuma fokus di daerah besar. Intinya, pengentasan kemiskinan itu butuh komitmen serius, bukan cuma jadi slogan doang. Butuh anggaran dan konsisten dan program benar-benar bikin masyarakat mandiri, bukan tergantung terus pada bantuan pemerintahan. Oke guys, sekian dulu pembahasan kita. Semoga bermanfaat ya. Baiklah, cukup sekian pemaparan hasil kelompok penelitian saya. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih. Bye-bye.